Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas Liga 1 Indonesia lagi ya, musim 2024-2025. Jadi Liga 1 2024-25 sedikit berbeda dengan Liga 1 sebelumnya. Ada banyak-banyak peraturan baru yang ditetapkan, VAR juga akhirnya akan diterapkan. Ini sesuatu hal yang baik. Nah, ada satu peraturan baru yaitu namanya Financial Control. Nah, kemarin gue sempat habis nonton Tommy Deski interview terhadap CEO-nya Madura United dan juga CEO-nya dari Malut United. Di sini ada satu hal menarik yang menurut gue memang mau gue bahas gitu loh, yaitu terkait dengan harga gaji dari para pemain-pemain yang ada di Liga 1 Indonesia. Nah, financial control ini membatasi bahwa pembelanjaan dari Liga 1 itu maksimum hanya di angka 50 miliar. Nah, ini kalau menurut gue sesuatu hal yang bagus ya, karena mungkin akan membuat klub-klub Liga 1 kita mempunyai kekuatan yang cukup merata. Jadi ketika nanti sudah mulai Liga 1 BRI, seharusnya secara finansial mereka mempunyai kekuatan yang sama. Nah, cuman memang di sini ada salah satu faktor sebenarnya terkait dengan kepintaran dari manajemen untuk merekrut pemain mereka. Karena memang gak selamanya pemain itu harganya bisa murah semua ataupun stabil terus. Contohnya kemarin CEO Madura United itu dia mengutarakan bahwa ada beberapa pemain yang ketika performanya bagus di musim sebelumnya dan akhirnya ketika ingin melakukan kontrak di musim selanjutnya, ya mereka menaikkan harga, dan itu mungkin sesuatu hal yang wajar juga kalau menurut gua, dan tinggal dilihat sebenarnya dari kemampuan klubnya apakah mampu atau tidak gitu loh. Dan terkait dengan harga ini sebenarnya nggak bisa disalahkan juga ketika pemainnya menaikkan harga, karena mungkin bisa jadi ada klub lain yang mau membayar pemain ini dengan harga tersebut, dan sepertinya itu sesuatu hal yang lumrah kalau menurut gue di dalam sepak bola profesional. Nah, ketika ada financial control ini, nah mudah-mudahan bisa menjaga keseimbangan materi di antara klub-klub Liga 1. Nah, cuma memang ada satu aturan yang memang akhirnya agak kurang serak lah kalau menurut gue terkait dengan 8 pemain asing yang dibolehkan. Jadi sebenarnya tim Liga 1 BRI akhirnya akan lebih memanfaatkan peraturan itu. Kenapa? Karena ketika mengontrak pemain asing, terutama yang masih belum pernah bermain di Liga 1, karena harganya cukup murah gitu loh. Bahkan mungkin cukup jauh dibandingkan dengan harga pemain Liga 1 lokalnya kita yang cukup bisa bersaing di Liga 1 Indonesia. Nah, bahkan mereka ya istilahnya berani gambling gitu loh. Gambling ya karena memang sepertinya mereka juga akhirnya membeli kucing dalam karung, karena kan mereka tidak tahu sebenarnya apakah pemain asing ini akan bisa beradaptasi terhadap Liga 1 Indonesia. Ya kita nggak akan tahu sebelum mereka bermain di Liga 1. Ya karena memang baik itu misalnya dia sudah pernah main di Asia ataupun di ASEAN pun, ya kultur ataupun environment dari Liga 1 itu sangat berbeda dengan negara-negara yang lain, dan ini mungkin akan menjadi salah satu kendala buat pemain asing yang baru bermain untuk di Liga 1 itu bermain di Indonesia. Lain halnya dengan pemain asing yang kemarin sudah bermain selama satu musim di Liga 1 Indonesia dan performanya bagus, ya mungkin mereka wajar juga ketika mereka menaikkan harganya. Nah, itu mungkin juga bukan jadi pilihan utama mungkin ya. Jadi disinilah sebenarnya terlihat sebenarnya seberapa penting ataupun seberapa pintarnya manajemen dari klub-klub yang ada di Liga 1 untuk memanfaatkan financial control ini, karena mereka tidak boleh berbelanja lebih dari 50 miliar. Ya kalau mereka ingin bersaing, mereka harus bisa mengoptimalkan scout yang mereka punya, mengoptimalkan pelatih yang mereka punya, karena ketika memilih pemain harus berkonsultasi juga dengan pelatih, dan itu harus terjadi di Liga 1, dan itu sesuatu hal yang menurut gue bagus untuk diterapkan di Liga 1. Ya mudah-mudahan dengan penerapan financial control ini Liga 1 kita makin baik dan persaingannya juga makin ketat, dan akhirnya bisa mencetak para pemain-pemain lokal. Walaupun ya agak mengecewakan ketika pemain luar itu kuotanya sebanyak 8 orang ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya dilakukan di tahun ini aja lah. Di tahun depan lagi nanti balik lagi ke 5, dan akhirnya pemain lokal kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga 1 dan bisa mengembangkan permainannya. Ya mudah-mudahan seperti itu, tapi kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Mudah-mudahan aturan ini dibuat untuk kebaikan dari sepak bola Indonesia.
Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian mau komentar tentang pendapat kalian, silahkan saja, tapi sesuai dengan etika. Saksikan terus berita mengenai tentang sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.